salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di kalangan umat Buddha berkaitan dengan orang meninggal, itu ada dua pendapat. Yang pertama, seseorang meninggal itu langsung menempati salah satu alam kehidupan, langsung, tidak ada perhentian, tidak ada jeda. Ya, jadi langsung. Di dalam Dhammapada disebutkan tidak ada tempat perhentian bagimu di perjalanan. Jadi orang meninggal ibaratnya melakukan satu perjalanan. Kalau kita melakukan satu perjalanan, tidak ada tempat berhenti, tidak ada halte, tidak ada terminal, tidak ada warung, tidak ada restoran untuk berhenti. Langsung seketika itu. Begitu meninggalnya seseorang, seketika itu langsung diikuti kelahiran kembali, ya, di salah satu alam kehidupan, bisa sebagai manusia lagi maupun di alam-alam yang lain, kurang lebih ada 31 alam kehidupan. Ini pendapat yang pertama dalam tradisi Theravada. Kemudian tradisi Mahayana berpendapat begitu itu tidak langsung, ada waktu jeda, ada waktu peralihan. Masa peralihannya untuk tumimba lahir kembali itu selama 49 hari. Maka di kalangan umat Buddha tradisi Mahayana, selama 49 hari ini kesempatan bagi keluarga yang ditinggalkan untuk mengirim jasa kebajikan sebanyak-banyaknya, ya. Ada yang setiap hari selama 49 hari. Ada yang pakai perhitungan 7 kali 7, setiap 7 hari sekali selama 7 kali, ya. Nanti diakhiri dengan 49 hari itu mengirim pelimpahan jasa. Ada yang terakhir, ya, 49 hari itu masa akhir penentuan di mana akan terjadi kelahiran kembali di alam berikutnya itu. Sekalipun seseorang sudah berbuat baik setiap hari, namun di saat detik-detik kematian, itu tetap harus menjaga konsentrasinya. Jangan sampai buyar, sebab detik-detik terakhir masa sekarat itu sangat penting sekali. Diceritakan sekalipun seseorang sudah berbuat kebajikan setiap hari, namun di saat detik-detik akhirnya itu konsentrasinya buyar, dia berpikir kejahatan atau keburukan yang pernah dilakukannya itu akan menentukan kelahiran berikutnya. Sekalipun kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan bukan berarti terhapus, ya. Diceritakan, dicontohkan, ada seorang biku baru saja menerima jubah baru, ya. Belum sempat memakai dia sudah terburu meninggal, ya. Di saat detik-detik terakhir itu dia melekat dengan jubahnya itu. Dia terlahir di alam kemelekatan, yaitu jadi kutu, ya, tinggal di jubah yang baru tadi. Mau dipotong-potong, mau dibikin jubah, Sang Buddha melarang, nunggu nanti 7 hari. Orang tanya-tanya kenapa kok Sang Buddha melarang memotong-motong kain yang mau dibikin jubah kok selama 7 hari. Kemudian ada yang tanya, ketahuilah di dalam jubah tadi ada kutu, ya, yang berasal dari biku yang masih melekat terhadap jubahnya. Nanti nunggu 7 hari dia akan terlahir kembali di tempat lain. Apabila motong-motongnya itu selama dalam 7 hari itu dia menderita sekali, ya, karena masih melekat dengan jubahnya. Ada cerita lagi seorang istri raja, seorang ratu, ya. Sekalipun tiap hari berbuat baik, di saat sekarat itu pikirannya ke hal-hal yang buruk, langsung terlahir juga di salah satu alam neraka selama 7 hari, ya. Jadi ini pelajaran ini juga berguna bagi kita. Jangan sombong, jangan terlalu bangga dengan kebaikannya, tetap harus menjaga detik-detik di saat sekarat itu. Maka di kalangan umat Buddha, di saat mau sekarat atau masa-masa kritis sangat cocok dibacakan parita-parita suci atau diundang para rohaniwan untuk memberi kekuatan, untuk mengingatkan agar konsentrasi pikirannya di
di saat detik-detik terakhir itu konsentrasi yang positif, yang baik, agar menjamin kelahiran di alam berikutnya itu langsung di alam bahagia. Apabila selama 49 hari kembali pada tradisi Mahayana, ini kurang kebajikannya, keluarga cuek, tidak peduli, tidak membantu melalui pelimpan-pelimpan jasa, apabila kebajikan dari yang telah meninggal itu kurang, pasti akan mendorongnya di alam yang tidak menguntungkan. Tapi apabila selama 49 hari ada kepedulian dari putra-putrinya, kerabatnya, mengirim doa, pelimpan-pelimpan jasa, bisa membantu alam berikutnya yang akan ditempati itu alam bahagia. Ya, itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di kalangan umat Buddha juga ada penanganan-penanganan akhir terhadap jenazah orang yang telah meninggal. Yang saya ketahui, ya, yang pertama ada yang dikebumikan dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan tertentu. Salah satunya, kalau dikebumikan, keluarga bisa kumpul hari-hari tertentu di pusarannya. Ada lagi yang tidak tega, kalau dikremasi, dibakar, kasihan panas. Ya, sebetulnya kalau berbicara tentang panas, itu dikebumikan, dikubur itu jauh lebih panas. Kenapa? Karena ungkep, ya, lama sekali, kan panas, ya. Kalau dikremasi panasnya kan sekali saja, ya, itu, ya, itu. Kemudian juga, ya, ada kelemahannya kalau dikubur. Bapak Ibu kemarin di Kembang Kuning, ya, kita lihat kanan kiri itu banyak kuburan-kuburan yang tidak terawat lagi. Mungkin setelah anaknya meninggal, ya, cucunya, cicitnya ya tidak peduli lagi, tidak ingat lagi. Akibatnya kan kasihan, kuburannya tidak terawat. Ya, itu. Kemudian yang kedua, penanganan yang kedua adalah dengan dikremasi atau dibakar. Di kalangan umat Buddha mempunyai keuntungan kalau dibakar, tubuh jasmani manusia ini terdiri dari 4 unsur. Ada unsur padat, unsur cair, unsur udara, dan unsur-unsur yang lain. Dengan dibakar mempermudah proses pengembalian unsur-unsur itu ke alam semesta. Ada keyakinan di tempat lain bahwa tubuh kita itu berasal dari tanah, ya, dari abu. Dengan dibakar lebih cepat, ya, kembali ke unsur padat jadi abu. Kemudian ada unsur udara, ya, unsur air, ya, dengan dibakar langsung menguap, ya, lebih mudah mempercepat. Ada lagi satu keyakinan kalau dibakar itu biar cepat untuk bertumimbal lahir, karena tidak melekat lagi terhadap bekas jasmaninya. Oh, tubuhku sudah jadi abu, ya, itu ada yang keyakinan seperti itu. Kemudian penanganan yang ketiga, ini tidak lazim di Indonesia, yaitu dikasih makan burung-burung. Ya, kalau di Nepal, ya, karena di sana itu kondisinya, lingkungannya itu tanahnya padat, ya, keras, ya, tidak memungkinkan lagi untuk bikin kuburan. Jasad jasmani ini kemudian dikasih makan burung-burung, ya. Apakah tidak kasihan? Ya, tentunya kalau bicara kasihan, dikubur pun juga dimakan cacing-cacing, malah ngeri, ya, keri, ya, kan gitu. Tiap hari digerogoti cacing-cacing, ya, itu. Dengan dikremasi Bapak Ibu, ya, keluarga nantinya pun juga bisa mempunyai tempat dan sarana, mempunyai objek untuk memberikan penghormatan, ya. Ada yang selama 3 tahun, ya, disimpan di wihara, nanti setelah 3 tahun ada yang dilarung. Setiap ada peringatan-peringatan itu nabur bunga di laut. Bisa juga disimpan terus di wihara. Dengan satu pertimbangan, kalau di wihara itu disembayangi terus, ya. Apakah ada bedanya arwah yang sering disembayangi sama tidak? Ya tentunya beda. Kalau sering disembayangi, tentunya seandainya itu menemui satu kesulitan-kesulitan di alam sana, di alam-alam penderitaan, dengan selalu kita bacakan doa-doa itu akan menyadarkan arwah itu untuk menyadari dan bisa menuntunnya di alam bahagia. Bahkan seseorang yang sudah terlahir di alam surga pun, ya,
itu juga masih perlu bimbingan dhamma. Diceritakan Sang Buddha ya, itu ditinggal kematian ibunya. Kemudian 42 tahun berikutnya Sang Buddha berkenan berkunjung di salah satu surga. Ibunya sudah terakhir di alam surga, namun masih dibimbing oleh Sang Buddha, diberi ajaran Abhidhamma untuk mencapai pembebasan. Karena di kalangan umat Buddha diyakini surga masih alam penderitaan, masih akan tumimbalai lagi. Maka diberi bimbingan dhamma yang tertinggi, Abhidhamma, biar mencapai pembebasan. Kemudian juga dengan dikremasi ada beberapa keyakinan di antara umat Buddha. Ada yang hasil atau sisa kremasi itu berupa relik-relik ya. Tidak selamanya relik itu dalam bentuk kristal, namun ada beberapa orang-orang tertentu energi-energi positif yang terserap di dalam tubuh ini bisa mengkristal, yaitu dalam bentuk relik-relik itu yang dijadikan satu pujaan bagi umat Buddha. Dan juga bagi kalangan umat Buddha, begitu kita melihat relik itu energi positif, kita pun termotivasi. Orang jahat tidak mungkin keluar, dibakar orang penjahat-penjahat tidak akan keluar relik-relik. Hanya orang-orang tertentu yang hidupnya spiritualnya tinggi yang bisa menghasilkan relik-relik ini ya. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan ya, dengan sudah mempunyai sarana objek pemujaan ya, objek penghormatan orang tua ini nanti akan termotivasi hidupnya untuk meneladani kehidupan beliau, untuk selalu ingat pesan-pesan moral beliau sebagai tanda bakti dan hormat kepada orang tua yang tertinggi. Semoga dengan didoakan beberapa hari ini, apa yang menjadi harapan keluarga Ibu almarhumah Kuping Chin segera menikmati alam surga bahagia, dan keluarga yang ditinggalkan segera merelakan mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Ditinggal kematian ibu, mamah juga pernah terjadi dalam keluarga yang lain ya, itu sudah biasa dan kodrati, semua akan mengalaminya. Semoga segera menyadari, merelakan mengikhlaskan kepergian almarhumah. Sadu, sadu, sadu. Amin. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Demikianlah Bapak Ibu rangkaian doa penempatan abu jenazah Ibu almarhumah. Semoga apa yang menjadi harapan keluarga Ibu almarhumah segera mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan benar-benar menjadi kenyataan. Untuk mengakhiri proses penempatan abu ini, marilah kita memberi hormat dengan muka setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Terima kasih. Namo Amitabha.